Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Dinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses transkripsi dan translasi DNA. Nah, yang pertama ada proses transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat di dalam untai DNA. Nah, proses transkripsi ini berlangsung di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau di dalam sitoplasma pada sel-sel prokariotik. Nah, transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Nah, untai DNA ini yang disebut dengan untai template atau template strand, sedangkan untai DNA pasangannya ini sering disebut dengan untai kode atau coding strand. Pada proses transkripsi, DNA template dibaca dari arah 3 sampai 5, sedangkan sintesis RNA berlangsung dari arah 5 sampai 3. Nah, enzim utama yang berperan pada proses transkripsi ini adalah RNA polimerase. Enzim ini berbeda dengan DNA polimerase karena RNA polimerase tidak memerlukan primer untuk sintesis untai RNA. Nah, enzim RNA polimerase ini merupakan enzim dengan multiaktivitas atau multifungsi. Karena itu sering disebut dengan sebagai kompleks enzim. Nah, pada eukariota telah diketahui 3 macam kompleks enzim RNA polimerase, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan 3. RNA polimerase polimerase 1 ini berperan terutama mensintesis 3 macam rRNA. Kemudian RNA polimerase 2 ini terutama mensintesis mRNA, dan RNA polimerase 3 ini mensintesis tRNA dan 5S rRNA. Dalam sel-sel prokariotik hanya ada satu macam enzim RNA polimerase. Enzim ini berperan mensintesis ketiga macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, aktivitas utama enzim RNA polimerase ini adalah menambahkan residu-residu ribonukleotida untuk membentuk rantai RNA. Nah, jadi sangat mirip dengan DNA polimerase, enzim ini bekerja membentuk ikatan ester antara gugus fosfat yang terdapat pada C5 satu nukleotida dengan gugus hidroksil yang terletak pada C3 nukleotida lainnya yang merupakan pasangan komplementer dari nukleotida pada DNA template. Nah, kemudian kesenjangan komplementer nukleotida yang baru dengan nukleotida pada templatenya diuji dengan pembentukan ikatan hidrogen antara basa pada nukleotida baru tersebut dengan basa pada DNA template. Nah, sebagaimana enzim DNA polimerase ini, enzim DNA polimerase juga memiliki berbagai aktivitas lain, sehingga dapat dikatakan RNA polimerase merupakan inti dari suatu kompleks enzim yang bekerja pada proses transkripsi. Namun demikian, berbeda dengan DNA polimerase, enzim RNA polimerase ini tidak memerlukan primer untuk memulai polimerase. Enzim RNA polimerase juga memiliki aktivitas ekstranuklease 3-5 seperti yang dimiliki oleh DNA polimerase. Nah, pada gambar tersebut, proses polimerase ribonukleotida merupakan proses gambar tersebut merupakan proses polimerase ribonukleotida membentuk rantai RNA dengan template DNA. Nah, kemudian secara umum proses transkripsi ini dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi ini diawali dengan pengenalan sekuens promoter oleh kompleks enzim RNA polimerase. Pada prokariota, kompleks enzim RNA polimerase ini yang disebut juga dengan holoenzim RNA polimerase terbentuk dari inti enzim RNA polimerase yang berikatan dengan suatu protein yang disebut dengan faktor sigma. Nah, faktor sigma inilah yang membantu pengenalan sekuens promoter oleh kompleks enzim RNA polimerase. Setelah sekuens promoter dikenali oleh kompleks enzim ini, lalu kompleks enzim ini berkaitan dengan sekuens promoter dan memulai transkripsi. Nah, tahap inisiasi transkripsi pada eukariota lebih rumit dibandingkan dengan prokariota. Nah, pengenalan sekuens promoter ini dilakukan oleh kelompok protein yang disebut sebagai faktor-faktor transkripsi. Nah, ada beberapa faktor transkripsi yang sudah dikenal, yaitu contohnya itu seperti TFIA, TFID, TFID, TFIE, TFIS,
dan TSIIH. Nah, pengenalan sequence chromatography ini mula-mula dilakukan oleh TSIID, yaitu Transcription Factor 2D. Kemudian melalui komponennya yang disebut TBP atau tata binding protein. Setelah TF2ID berkaitan dengan sequence chromator, lalu faktor-faktor transkripsi lain yaitu TFIA dan TFIC berkaitan dengan konteks ini menginduksi konformasi DNA sedemikian rupa agar kondusif untuk pengikatan enzim RNA polimerase. Nah, keseluruhan kompleks yang terbentuk dari faktor-faktor transkripsi dan RNA polimerase yang berikatan pada sequence chromatography ini disebut dengan kompleks inisiasi transkripsi. Nah, kemudian kompleks ini memulai atau menginisiasi transkripsi. Transkripsi adalah satu proses yang memerlukan energi, oleh sebab itu proses ini dibutuhkan ATP. Nah, pada akhir tahap inisiasi, enzim RNA polimerase mengalami fosforilase berulang kali menyebabkan terlepasnya dari protein-protein faktor transkripsi lainnya. Setelah faktor-faktor tersebut terlepas, selanjutnya enzim RNA polimerase melanjutkan pembentukan untai RNA. Tahap ini disebut tahap elongasi atau pemanjangan rantai. Nah, terminasi transkripsi pada prokariota berlangsung apabila enzim RNA polimerase membaca sekuens pada untai template DNA yang dikenal oleh suatu protein terminasi yang disebut dengan faktor Rho. Faktor Rho ini adalah enzim helikase khusus yang diaktifkan untuk distimulasi oleh RNA bekerja menguraikan kompleks RNA DNA nosen. Nah, setelah terminasi, enzim RNA polimerase terlepas dari template DNA dan siap untuk digunakan pada proses transkripsi. Selanjutnya, pada eukariota, informasi tentang signal terminasi transkripsi ini belum semuanya diketahui dengan jelas. Salah satunya kemungkinannya diberikan oleh sekuens-sekuens tertentu yang disebut dengan palindrom. Nah, kemudian masuk ke dalam tahap translasi. Proses protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma dalam suatu proses yang disebut dengan translasi. Sekuens protein yang ditentukan oleh informasi genetik yang terdapat di dalam molekul-molekul mRNA. Informasi genetik yang terdapat di dalam mRNA ini dinamakan kodon triplet karena tersusun oleh 3 buah nukleotida yang terletak bersisian. Nah, kodon triplet ini dalam untai mRNA ini dibaca dari ujung 5 ke arah ujung 3. Nah, dan polimerase asam amino membentuk protein polipeptida berlangsung dari ujung N-amino ke arah ujung C karbonil. Kodon triplet bahasa universal artinya berlaku umum untuk semua sel, baik sel prokariota maupun eukariota, tetapi ada sedikit perbedaan kodon triplet untuk gen yang terdapat dalam mitokondria. Nah, sintesis protein dalam sel ini memerlukan kerja sama dari 4 komponen yang membentuk kompleks translasi, yaitu yang pertama dari ribosom yang mengkatalis pembentukan ikatan peptida, protein-protein faktor translasi yang membantu ribosom dalam setiap tahap proses translasi mRNA yang membawa informasi genetik tentang protein yang disintesis dan amino asid RNA yang membawa asam-asam amino untuk membentuk untai polipeptida atau protein yang disintesis. Pada saat translasi, setiap asam amino akan dibawa ke ribosom oleh tRNA atau RNA transfer. Paling tidak ada satu macam tRNA untuk setiap asam amino. Nah, beberapa asam amino ini bahkan memiliki satu macam tRNA. Setiap tRNA ini memiliki sekuens yang khas yang disebut dengan antikodon, yaitu sekuens yang merupakan komplement dari sekuens kodon pada mRNA. Komplementasi basa dan sekuens kodon dan antikodon ini menjamin setiap asam amino akan ditambahkan pada posisi yang tepat pada untai protein yang sedang dibentuk. Kemudian secara umum, proses translasi ini dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada inisiasi, keempat komponen translasi yaitu ribosom, protein-protein faktor translasi, mRNA, amino asid RNA bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Pada saat elongasi, yaitu selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5 ke 3 dan jadi kompleks translasi ini membaca mRNA dari ujung 5 ke 3. Nah, kemudian polipeptida baru terbentuk dari ujung N-amino ke arah ujung C karboksil. Dan akhirnya pada terminasi translasi, kompleks ini akan terurai. Kedua subunit ribosom, subunit besar dari subunit kecil terpisah dan siap berpartisipasi pada proses berikutnya.
Nah, kemudian pada gambar ini yaitu inisiasi ini diawali dengan pembacaan kodon, mulai dari kodon start AUG yang terdapat di ujung 5 untai mRNA. Kodon start AUG ini merupakan kodon untuk asam amino metionin. Oleh sebab itu, protein hasil translasi atau sebelum diproses lebih lanjut selalu mengandung asam amino metionin dari ujung N-nya. Pengenalan kodon start ini dilakukan oleh subunit kecil dari ribosom yang sudah berikatan dengan satu set faktor translasi yang disebut dengan IF3. Ikatan antara kodon start dengan subunit kecil ribosom ini akan diikuti oleh terikatnya metionil tRNA, yaitu tRNA yang membawa residu asam amino metionin setelah sebelumnya berikatan dengan faktor inisiasi translasi lainnya yang disebut dengan F2. Membentuk kompleks yang disebut dengan kompleks inisiasi translasi. Selanjutnya, ribosom subunit besar akan bergabung pada kompleks ini, dan translasi pun dimulai. Inisiasi translasi merupakan proses yang memerlukan energi. Nah, energi ini diperoleh dari hidrolisis GDP menjadi GTP menjadi GDP. Kemudian pada tahap selanjutnya, setelah dua subunit ribosom digabung menjadi satu unit yang lengkap, maka ribosom tersebut terbentuk dua tempat pengikatan, yaitu tempat pengikatan P atau peptidil dan A amino asid. tRNA yang pertama akan menempati tempat pengikatan P, dan tRNA berikutnya menempati tempat pengikatan A. Nah, kemudian seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian enzim peptidil transferase ini salah satu dari 3 macam protein yang terdapat dalam ribosom subunit besar ini melewatkan kedua residu asam amino tersebut melalui pembentukan ikatan amida antar keduanya, dan pada saat yang sama terjadi pemutusan ikatan antara asam amino dengan tRNA yang membawanya. Kemudian tRNA terikat dengan oligopeptida secara otomatis yang berada di lokasi pengikatan P, begitu seterusnya. Nah, kemudian tRNA yang baru ini membawa asam amino menempati tempat pengikatan A, dan kemudian oligopeptida yang sudah terbentuk terlepas dari RNA yang berada dalam pengikatan P ini berpindah serta membentuk ikatan peptida dengan asam amino yang dibawa. Nah, ribosom kemudian bergeser sehingga tRNA dan dengan oligopeptida di tempat pengikatan P, tRNA dengan asam amino baru datang dan menempati pengikatan A. Demikian seterusnya. Pada elongasi kompleks ini bergerak melalui translokasi sepanjang untai mRNA arah 5 ke 3. Jadi kompleks translasi ini membaca mRNA dari ujung 5 ke 3. Nah, polipeptida baru ini terbentuk dari ujung N amino ke arah ujung C karboksil. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada saat ribosom akan sampai pada kodon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA, karena tidak ada tRNA yang memiliki antikodon yang komplain dengan kodon stop, maka tempat pengikatan A akan kosong dan akan ditempati oleh suatu protein khas yang disebut dengan RF atau relase faktor yang menyebabkan translasinya berhenti. Kompleks translasi ini akan terurai dan polipeptida akan terlepas seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian kedua subunit ribosom ini, subunit besar dan subunit kecil yang terpisah dan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.